Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa ya, kita diberikan kenikmatan yaitu kesehatan, kita bisa diberikan nikmat ya di hari ini ya, beberapa hari nikmat yang luar biasa ketika kita bisa berbuka ya, bisa menikmati setelah pagi sampai sore kita berpuasa dan nikmat yang luar biasa ketika kita berbuka, gitu kan. Dan semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan yang mungkin ada yang kurang enak badan atau sakit, semoga diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya dari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Ini belum kenalan nih ya, belum tahu juga ini dari mana saja yang sudah hadir gitu kan. Oke, sebelum kita mulai ya mungkin sembari mungkin teman-teman ini ada yang mungkin masih belum bergabung, karena insya Allah teman-teman juga mungkin beberapa ada yang masih sholat taraweh ya gitu kan. Jadi coba ini absen nih dari mana saja yang sudah hadir nih, ingin tahu nih ya, yang sudah hadir dari mana saja ini, coba bisa chat di kolom komentar. Coba dari mana bisa memperkenalkan diri ya, dari Surabaya, oh, Pak Fani. Siap, selanjutnya dari mana nih? Ada beberapa orang saya pengen lihat nih. Jadi kegiatan malam hari ini karena memang kita akan belajar ya. Jadi eh kurma ini agenda yang sudah kita lakukan, jadi memang setiap Ramadan kita coba untuk tetap produktif gitu kan. Ya meskipun memang semakin malam ya. Karena biasanya kan kita sudah mulai setengah 8 gitu kan. Tapi memang karena kita harus sholat tarawih terlebih dahulu gitu kan. Tapi insya Allah kita nggak panjang gitu kan. Yang penting teman-teman bisa apa mendapatkan materi yang disampaikan oleh mentor nanti atau materi dan itu nanti bisa dipraktekkan ya kan. Insya Allah. Oke, dari Lamongan hadir, Pekalongan, Jabodetabek, Pasuruan, yang lainnya. Nih, ini memastikan juga untuk kelas kita tetap interaktif ya. Jadi mungkin nanti topiknya nanti ketiduran. Oke, jadi silakan yang belum komen di kolom komentar nih, silakan dari mana saja nih bisa hadir di malam hari ini. Baik, oke, Lamongan siap. Baik. Oke, sembari teman-teman yang sudah hadir dan mungkin baru bergabung ya, silakan nanti bisa dibantu juga untuk kami informasikan disesuaikan untuk nama device-nya ya. Jadi mungkin nanti namanya bisa nama, kemudian asal kotanya, kemudian eh, nama usahanya apa, gitu kan. Jadi monggo teman-teman yang sudah hadir nama device-nya bisa disesuaikan. Oke, dan selanjutnya saya ada permainan ini ya. Jadi ada games tebak-tebakan ya gitu kan sembari kita apa ya pemanasan gitu kan ya pemanasan sebelum kita mendapatkan materi pada malam hari ini. Jadi kita biar sama-sama menyamakan frameworknya gitu kan ya. Tapinya nanti wah ini apa saya tadi ikut Zoom 2 terus kemudian oh ini salah kelas atau gimana. Jadi jangan sampai mungkin ada yang salah kelas jadi ruang Zoom ini gitu kan. Jadi saya ada game nanti teman-teman silakan untuk bisa mengikuti gitu kan. Di chat jawab di chat kolom komentar saja gitu kan ya. Jadi nanti ya harapannya teman-teman bisa ikut semua interaktif karena kalau misalkan sepi kan nanti wah kurang afdol dan kurang berkah ilmunya nanti kalau pematerinya ketika menerangkan oh, teman-teman ternyata kurang memperhatikan kan gitu kan ya. Jadi di awal ini saya mengajak teman-teman untuk bisa interaktif, untuk aktif di kelas ini ya. Oke, saya ada tetap misalkan oke terlebih dahulu sebentar. Saya coba saya skip.
Oke, oke. Slide saya terlihat Bapak Ibu. Coba dong slide saya kalau terlihat, ketik angka satu dong. Chat kolom komentar. Ada Aman, kira. Mas. Silakan. Yang layarnya sudah terlihat, ketik angka satu dong. Oke, satu. Masih dua orang. Yang lain kelihatan nggak ini layarnya? Sebelum kita mulai nih ya, nanti silakan bisa jawab di chat kolom komentar. Oke, satu, satu. Masih tiga orang. Ini kalau tiga orang, belum saya lanjut ini. Ayo, siapa? Sudah terlihat nggak di layarnya masing-masing? Nah, kita akan mulai. Masih tiga orang yang lainnya. Apa ada kendala? Apa mungkin masih belum muncul di layarnya masing-masing? Oke, satu. Wah, ada empat orang. Oke, yang lainnya. Satu lagi. Oke, baik. Baik, kita akan mulai, Bapak Ibu ya. Jadi nanti peraturannya silakan nanti ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan, ya silakan nanti bisa menjawab antara A atau B. Ini bukan tentang jawaban benar atau salah ya. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa untuk bebas berpendapat gitu kan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi harapannya kita di awal ini kita paham tentang, karena materi kita tentang operasional, ya kan ya. Jadi teman-teman bisa paham, oh seperti ini nanti, dan disiapkan juga catatannya. Jadi harapannya teman-teman nanti dapat gambaran, gitu kan. Siap, kita mulai ya. Yang pertama, wah, langsung jawab ya, langsung semangat. Lalu membangun sistem operasional mana yang lebih penting menurutmu atau menurut Anda? Kalau yang A, SOP dan struktur yang ketat, semua harus jelas dan terdokumentasi supaya bisa lebih teratur, atau fleksibel dan adaptasi. Sistem penting tapi harus bisa menyesuaikan dengan beban. Teman-teman yang mana nih? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, ada yang jawab A lagi. Banyak yang jawab B masih ya. Oke, masih tiga orang. Yang lainnya. Oke, bebas, nggak ada yang mana yang benar, nggak ada yang salah ya. Coba Bapak Ibu bisa bebas untuk menjawab gitu kan. Yang A, oke. Ada lagi nggak? Kalau sudah saya di B, oh, siap. Oke, saya hitung sampai lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kedua. Dalam mengelola tim, kamu lebih suka yang mana nih? Semua tertulis, terdokumentasi, setiap tugas, peran, dan tanggung jawab harus ada panduannya, atau B? Komunikasi langsung, fleksibel, yang penting komunikasi lancar, nggak perlu ribet pakai dokumen. Oh, yang B. Oh, siap. Terus selanjutnya, yuk. 1 menit ya, Bapak Ibu ya. Jadi langsung silakan jawab. A, A. Oh iya, banyak. A ini. Oke. Tim A, mana tim B ini? Oke. Siap. Ayo. 1 menit. Oke. Saya hitung lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, saya next ya. Jawabannya saya stop. Wah. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih prioritas saat bisnis mulai berkembang? Yang A, merekrut tim yang lebih banyak agar pekerjaan bisa lebih cepat dan efisien. Yang B, mengoptimalkan sistem operasional biar tim kecil pun tetap produktif. Nah, Bapak Ibu yang mana nih? Yang B. Oke, selanjutnya. Yang B, oke. Selanjutnya ada yang B, A, oh iya, A, ada A, B, yang B ya. Terus selanjutnya, 1 menit jawabannya Bapak Ibu, silakan langsung chat aja di kolom komentar gitu kan. Oke, B, oke, ada lagi yang menjawab A, ya, silakan. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yang jawab B ya. Oke, kita
stop jawabannya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Saat menghadapi masalah dalam bisnis, apa yang biasanya kamu lakukan? Yang A, analisis dan evaluasi terlebih dahulu, pelajari dulu masalahnya sebelum bertindak, atau langsung bertindak jadi lebih cepat dan perbaiki hasil jalan. Nah, mana nih tim A, mana nih tim B ya? Silakan. Oke, 1 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, mana nih? A, A. Oke, banyak yang menjawab A nih. Yang B ada? Oke, banyak yang menjawab A nih. Oke, yang B nggak ada yang B. Oh, siap. Oke, waktu habis. Saya stop ya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Mana yang menurutmu lebih penting untuk bisnis jangka panjang? A. Kecepatan bertumbuh fokus pada ekspansi inovasi dan meningkatkan skala bisnis, atau yang B. Stabilitas dan konsistensi pastikan bisnis berjalan stabil sebelum mengejar pertumbuhan cepat. Nah, yang mana nih Bapak Ibu? Oke, tim A atau tim B? B, 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 B. Wah, banyak B-nya ya ini ya. Oke, selanjutnya B, B, B. Oke, selanjutnya banyak yang B nih. Oke, B. Oh, tadi tim A semua. Sekarang banyak tim B ya. Oke, waktu habis. Stop dulu. Oke, ada lagi? Oke, ini sudah terakhir. Saat menghadapi klien atau pelanggan, mana yang lebih kamu prioritaskan? A. Kecepatan respon yang penting pelanggan langsung ditanggapi cepat, atau kualitas jawaban lebih baik lambat sedikit, tapi jawab lebih akurat dan solutif. Mana nih, tim A atau tim B nih? B banyak ya. Ini atau yang bawahnya ikut-ikutan atau gimana? Enggak ya, bercanda ya. Jadi sama semua ya, A semua, B semua gitu ya. Oh ini B. Oke, B ada yang A. Langsung beda jawabannya ya. Oke. Kalau lagi yang ini nggak ada salah atau benar, jadi semua bebas untuk menjawab karena harapannya teman-teman juga dapat frameworknya gitu kan. Oke, jawabannya kita stop. Oke, ini pertanyaan. Oh, masih ada ternyata. Saat membuat keputusan besar dalam bisnis, gaya mana yang lebih cocok untuk kamu? A. Berdasarkan data dan analis, semua keputusan harus ada datanya. Tidak boleh asal ambil langkah atau berdasarkan insting dan pengalaman, kadang feeling dan pengalaman lebih penting daripada sekedar angka di laporan. Nah nih, mana tim A, mana tim B? Silakan. A, A, yang lainnya. A semua. A. Oke, baik. Siap, banyak yang A ya. Oke. Jawaban saya tutup ya, sudah ya. Oke. Siap. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua ya, teman-teman yang sudah ikut menjawab, dan mana jawaban yang benar? Jawabannya bukan mana yang benar, bukan yang mana salah, tapi bagaimana teman-teman Bapak Ibu juga yang melaksanakan gitu kan. Karena games ini adalah harapannya, goal tujuannya adalah bagaimana teman-teman paham gitu kan. Kenapa hadir pada kelas pada malam hari ini. Kemudian nanti kita akan membahas apa dan apa insight yang bisa diambil dari materi pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang di JRN University ya. Jadi kalau bisa kenalan kita ya, program sebuah pelatihan bisnis ya. Jadi yang foundernya Kesudahan Abadi, kita sudah melakukan kegiatan kelas atau edukasi bisnis, training, coaching, consulting, dan mentor ini sudah lama ya gitu kan. Dan kalau di CRA University sendiri kita ada kelas satu namanya kampus bos, dan satu ada yang kampus manager. Kalau kampus bos lebih ke business owner, kalau kampus manager kita lebih ke kelas untuk tim atau karyawan, staff atau manajer, gitu kan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar tentang pentingnya sistem operasional agar bisnis tertata dan terukur bersama Coach Zainal Arifin. Insya Allah pada malam hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau, ditambah lagi di bulan Ramadan ya. Jadi jangan disia-siakan ya, harus fokus, disiapkan catatannya ya, dicatat hal-hal yang penting dan nantinya bisa dipraktekkan, gitu kan? Dan Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini
pengen tahu dong siapa yang baru pertama mungkin ikut kelas di Tiara University atau kampus bos atau kampus manajer bisa ketik angka 5 dong di chat kolom komentar yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini. Oke, 5, 5, oke, 5. Oke, baik. Oke, lama juga ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar ya, kita insya Allah teman belajar kita pada malam hari ini bersama Coach Zainal Arifin membahas tentang pentingnya sistem operasional agar bisnis tertata dan terukur. Baik, kita panggil bersama-sama pemateri kita pada Coach Zainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri dan teman-teman semuanya yang hari ini hadir ya. Alhamdulillah. Karena belajar di Kurma ya. Siap. Kurma itu buah yang berkah di bulan Masya Ramadan. Allah. Hmm. Siap. Ya. Bisa dimulai Pak Andri? Baik, sekali lagi saya mengucapkan sapaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Suara saya aman, Pak Andre jelas ya? Allah jelas. Ya, Silakan. oke. Mohon maaf nanti kalau ada bunyi petasan karena banyak anak-anak. Ya. Baik, tema yang diamanahkan ke saya adalah tentang operasional ya. Operasional itu salah satu pilar bisnis. Bagi yang belum kenal, saya coba share screen sekaligus kenalan ya. Semua bisa dilihat ya. Sudah terlihat Mas Andri? Teman-teman semuanya? Sudah, kita masuk. Pak ketik kolom satu ya di kolom chat. Satu di kolom chat biar saya lihat berapa yang respon. Ya, karena belajar itu harus diawali dengan niat yang benar. Kita luruskan niatnya adalah belajar bersama ya. Jadi kita kumpul di malam ini tujuannya adalah belajar bersama di bulan Ramadan. Ya. Dengan tema pentingnya sistem operasional agar bisnis tertata dan terukur. Tadi banyak yang pertama kali ya, baru bergabung ya. Nah, Iya. tadi ada dari Surabaya, dari Pasuruan, dari Pekalongan, ya luar biasa ini. Semoga yang hadir sesuai dengan niatnya masing-masing bisa mendapatkan tambahan ilmu. Maka Rasulullah itu setiap pagi mengajarkan kita untuk berdoa supaya tambahnya ilmu. Ya, itulah yang diajarkan oleh SPC. Salah satunya adalah menambah ilmu sebelum nanti menambah amal ya. Kemudian dengan cara eh, belajar terus. Setiap kita bisnis harus tambah ilmu supaya masalah yang kita hadapi bisa kita atasi dengan tambahnya ilmu. Insya Allah begitu ya. Semangat kita adalah belajar bersama. Temanya adalah pentingnya sistem operasional, salah satu pilar bisnis selain marketing, kemudian selain SDM dan keuangan. Ada yang belum kenal saya ini kayaknya ya, baru-baru ya. Ya, saya kenalan dulu. Ya, saya eh, juga alumni dari program One Year Coaching di SPC ya, angkatan ketiga. Dan saya tempat mentor PRM dari Coach Nabadi. Secara profesi, saya adalah konsultan ISO di beberapa perusahaan, mulai tahun 2010 sampai sekarang. Dan materi yang saya sampaikan ini sebetulnya kalau di ISO adalah masuk pas tanggal 8, Mas Andri. Kebetulan ya, tanggal 8 itu kalau klausul ISO-nya punya operasional itu. Oh, siap. Data Memang ini. ini dipaskan atau gimana? Saya nggak tahu. Ya, karena semua tidak yang kebetulan kan, berarti ada klik ini ya sama. Semoga Oh, teman-teman yang siap, hadir siap. ini juga
orang-orang yang siap belajar ya. Saya juga siap memberikan materi. Nah, ini sebagai pengenalan dan juga kalau nggak kenal kan harus kenalan dulu ya, harus ta'aruf ya. Siapa tahu nanti di perjalanan ketemu atau di mana sama di hari SBC adalah mempersaudarakan karena ada beberapa dari berbagai daerah itu bergabung komunitas itu saling membangun ukhuwah di antara kita, terjadi sinergi dan juga kolaborasi. Singkatnya begitu ya, karena waktu terbatas, saya coba langsung ke goal kita pasti belajar bersama di kurma ini, edisi perdana. Pertama adalah agar kita memahami cara membangun sistem operasional bisnis yang di sini kalimatnya rapi ya. Nah, tadi juga ada di pertanyaannya, kuesionernya Mas Andri ya. Rapi atau fleksibel atau adaptif ya. Ya, Ya, yang kedua kita belajar bagaimana menyusun strategi agar bisnis itu bisa berjalan walaupun ownernya jalan-jalan katanya begitu ya. Tetap jalan karena sudah tersistem, ada SOP-nya, sudah ada orang yang kompeten, sudah terukur dashboard-dashboard kinerjanya sehingga kita bisa umroh misalkan bisnisnya terjalan. Ditinggal 13 hari tidak masalah, ditinggal 1 bulan tidak masalah. Tinggal 1 tahun tidak masalah karena sudah berjalan dengan baik, tersistemasi. Kemudian pentingnya pengukuran kinerja, ya, karena kalau nggak diukur nggak bisa diimprove ya, kaidahnya begitu. Baik, mudah-mudahan waktu yang diberikan ke saya berapa menit, Mas Andri? insya Allah 30 menit. 30 menit ya. Oke. Baik, dengan 3 target belajar bersama ini semoga kita bisa tercapai dengan baik sesuai dengan amanahnya 30 menit ya. Kani Ramadan, nah tidak abdul kalau kita tidak berbicara dengan sumber pedoman hidup kita, udah linas ya. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran udah linas ya sebagai penunjuk bagi kita sebagai manusia seorang mukmin satu panduannya Al-Quran dan hadis. Teman-teman semuanya di surat Al-Baqarah ayat 275 itu Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, rata-rata kita yang hadir di sini adalah seorang pebisnis yang dalam bisnis ada transaksi jual beli dan itu adalah halal. Sebaliknya yang diharamkan adalah riba. Maka yang halal ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena harta yang halal itu salah satu sumber keberkahan itu. Ya. Maka kita harus serius benar mencari harta yang halal karena sudah dihalalkan oleh Allah jual beli bisnis kita. Semua pebisnis ya di sini ya, atau mau membuat bisnis baru atau sedang menjalankan bisnis. Kemudian Rasulullah juga bersabda, di antara 9 dari 10 pintu rezeki adalah dalam perdagangan atau bisnis. Maka kita punya peluang di sini mendapatkan pintu-pintu rezeki. Ya. Nah, kalau pintunya semakin besar kan masuknya banyak ya, Pak Andri ya. Kalau pintunya sempit masih sedikit. Nah, itu Iya, sebagai wadah. Nah, iya. bisnis satu pintunya besar, bisnis dua dan sebagainya. Makanya sebelum kita belajar mengembangkan bisnis harus belajar dulu tentang satu ilmu namanya sistem operasional. Ya. Nah, saya ingin bertanya ini ya. Kalau tadi Mas Andi juga bertanya dengan kuesioner, apa perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis profesional? Silakan diketik di kolom chat dulu sambil saya minum ya. Bismillah. Atau ada yang langsung open mic menjawab bedanya bisnis profesional dan konvensional ya. Belakangnya sama ya. Eh, Kebetulan pematerinya adalah Pak Zainal ya. Pas ini. Silakan. Ada yang berkomentar? Bisa dibantu membacakan Mas Andri? Perbedaan. Ininya sama ya. Ada ini dari Pak Farid, Pak belum Farid, gimana Pak tersistem, Farid? belum tersistem dan sudah Oh tersistem. iya, sudah tahu kuncinya tuh jawabannya. Oke Ada ya. yang Bu Heti, konvensional, tradisional, profesional, maju. Oh ya. Pernah melihat ini kan warung kelontong ya, Meracangan tuh. Sama Indomaret. Nah itu gambarannya itu ya.
Satu, dikasiri sendiri, dilayani sendiri, kemudian uangnya dihitung sendiri, barangnya dihitung sendiri manual. Itu masih konvensional. Beda dengan beberapa waralaba lain yang sudah punya sistem, artinya yang melayani bukan ownernya, tapi karyawannya. Dia sudah punya sistem stok barang, kalau langsung apa laku, otomatis mengurangi stok. Nah, itu sudah tersistem ya. Nah, sudah punya gambaran ya. Bedanya konvensional sama apa adalah punya sistem. Baik, kan udah pinter-pinter ya Mas Andri, teman-teman ini. Benar, Pak. Jawabannya banyak bener ya. Nah, bisnis yang sukses bukannya soal produk dan pemasaran. Nah, dulu kita punya pendapat, yang penting jualan. Benar, nggak salah. Tapi kalau nggak punya produknya, tetap bisa jual produk orang lain. Ada juga yang penting punya produk, nah, bisa menjual sendiri, supaya untungnya lebih banyak. Tapi dalam belajar kita di SBC tidak bisa berapa berpikir satu persatu, tapi harus tahu sistem ya, termasuk adanya operasional. Produk itu tidak tiba-tiba datang ke pelanggan, ada bahan bakunya dicek, diolah, baru dikirim ke pelanggan. Itu pun melalui proses ada supply chain management dan sebagainya. Ada sistem yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan bahan itu, produk itu sampai ke pelanggan itu, kalau nggak ada order nggak bisa ya. Nanti ada ribut order, banjir order dan sebagainya. Makanya perlu kita juga memahami satu ilmu namanya operasional. Karena di SBC diajarkan tentang salah satu karakter ya. SBC adalah ahli dalam 4 pilar bisnis ya. Yaitu ada sales marketing, kemudian ada operasional atau production, ada SDM, dan keuangan. Ada kalimat rapi dan terukur. Nah, rapi itu artinya tertata ya. Ya, tertata. Jadi kalau dalam bahasa BUMN, tata kelola organisasi. Nah, terukur nanti ada indikatornya. Bisnis kelihatan berhasil itu ada ukurannya. Nah, misalkan berapa omset, berapa profit, dan itu diukur ya. Nah, untuk mencapai profit juga ada kinerja proses. Ya, diawali dari bahan baku datang sampai diolah sampai jadi, atau kita kalau di bisnis apa namanya sifatnya kuliner itu juga banyak yang harus diukur. Takarannya kalau nggak pas, hari ini enak, besok nggak enak ya. Ada ukurannya. Makanya kita menggunakan istilah rapi dan terukur. Ya. Apa keuntungannya kalau kita sudah punya bisnis yang tersistem? Nah, yang jelas tadi ya judulnya rapi. Kenapa semua tertata dengan baik? Kalau kita di perusahaan jasa ya, itu kelihatan di perbankan, itu kan begitu masuk ke bank gitu ya, selalu disapa dengan sapaan yang standar rapi. Selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Kemudian security-nya pun dengan pakaian yang standar, rapi. Jadi kelihatan itu bersih, rapi, wangi, dan sebagainya. Itu kalau udah punya sistemnya. Kemudian efisien. Nah, sekarang kan banyak orang bicara efisien ya. Era efisiensi. Nah, lagi viral nih masalah efisiensi. Karena kalau tidak punya sistem, nanti banyak terjadi pemborosan. Ya, banyak pemborosan karena barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi, karena tidak tersusun rapi sehingga nyari barang lama, ya boros waktu, boros biaya. Itu harus kita perangi, kita kenali penyebabnya dan kita minimalkan. Ketika lebih kompetitif, ya, perusahaan yang punya sistem dan baik tentunya akan bisa memenangkan persaingan dengan perusahaan yang tidak punya sistem. Ya. Apalagi sekarang eranya ISO ya. Perusahaan yang nggak punya ISO akan kalah dengan yang punya ISO karena sistemnya udah baku, ya, standar. Ya. Ada potensi untung lebih besar. Karena apa? Terjadi repeat order bawahnya itu ya, berkelanjutan. Jadi bisnis itu tidak dikelola hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi bisa berkesinambungan. Kemudian salah satunya juga ada di sini mudah untuk di scale up. Nah, teman-teman kalau bisnis sudah besar, setelah disistemasi mau buat cabang, buka outlet di tempat lain lebih mudah karena sudah punya polanya, pola sukses yang diduplikasi di tempat lain atau di cabang yang lain. Ya, ya keuntungannya. Baik, apa itu sistem operasional bisnis? Ya, gambarannya setelah
tata kelola tadi, ada prosedurnya, SOP-nya, ada policy, ada penggunaan teknologi. Nah, jadi jangan terpaku ini ya. SOP itu hanya kertas yang ditulis, enggak. Sekarang sudah eranya digital, ada aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pelayanan kepada customer kita. Mau online, bisa pakai digital. Pembayaran juga pakai digital. Kita kalau beli tiket kereta api atau tiket pesawat kan tidak perlu pakai kertas kan, paperless. Nah, itulah salah satu contoh bentuk sistem yang sifatnya digital. Nah, fokusnya apa? Sistem revisinya adalah tujuannya pada dua hal. Yang pertama efisiensi, yang kedua adalah efektivitas. Karena di era sekarang ini kan kalau nggak punya dua hal ini akan kalah sebelum bertanding ya. Di dalam sudah boros, apalagi bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu, teman-teman harus punya dua mindset ini, efisiensi dan efektivitas. Tidak perlu diperdebatkan mana duluan ya, dua-duanya penting ya. Kalau saya dikatakan mana penting efisiensi atau efektivitas, kalau jawabannya A atau B, A dan B. Nah, seperti tadi pertanyaannya Pak Andri ya, mana yang benar? Kadang-kadang A benar, kadang-kadang B yang benar. Terus sebaliknya. Ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tiga kata kunci sebagai oleh-oleh nanti teman setelah belajar dari materi ini adalah kalimat yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah produktivitas, yang ketiga adalah kualitas produk dan layanan. Kalau kita punya sistem operasional bisnis yang bagus, yang tertata, terstruktur dan sebagainya. Ya, efisiensi, produktivitas dan kualitas. Kenapa? Di dalam bisnis kita itu pasti punya beberapa kondisi ya, yang dikenal dengan eh, tidak efisien. Ya. Apa yang dimaksud dengan efisien di sini adalah hasilnya maksimal dengan sumber daya minimal. Ya. Outputnya maksimal, inputnya minimal. Makanya sekarang kita berlomba-lomba. Keuntungan itu tidak hanya diraih dari penjualan, tapi mengurangi pemborosan bisa. Itu namanya berpikir tentang lean, ya. Lean thinking, ya. Berpikir tentang penghematan. Contoh dulu waktu sebelum COVID, saya harus datang ke klien langsung dengan jarak waktu itu udah biaya, biaya transportasi, akomodasi. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi bisa pakai online via Zoom ya. Nah, apa minimal kan biaya nominal tapi hasilnya tetap berarti kan bisa efisien. Ya, itu contohnya seperti itu. Teman-teman tidak perlu datang ke tempat saya misalnya untuk belajar, tapi dengan online via Zoom tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama. Faktor utama dalam efisiensi adalah satu waktu yang sering kita lupa ya. Bahwa waktu itu adalah sebuah sumber daya yang sering dilupakan dan juga bagian dari nikmat yang kadang kita lupa mensyukuri. Itu bisa menjadi titik utama dalam kita melihat bagaimana kita efisien dalam soal waktu. Ya. 1 jam menghasilkan 10 kilogram misalkan. Dengan 1 jam menghasilkan 100 kilogram mana yang efisien? Yang 100 kilogram kan? Ya. Kemudian yang kedua biaya, cost. Kesadaran kita tentang cost harus ditingkatkan sekarang karena semua bicara efisiensi. Yang tidak perlu dihilangkan. Ya. Kemudian tenaga kerja bisa juga menjadi cost kalau berlebih. Nah, tadi ada pertanyaan, mau cari tim yang banyak dulu, nah, atau kita tim yang ada dioptimalkan, termasuk teknologi. Ya, teknologi itu bisa juga menjadi eh, kita lebih efisien, ya, seperti tadi contohnya online dengan offline. Offline bisa dilakukan, online bisa, tapi secara biaya lebih murah mana? Online sama offline lebih murah online, ya. Manfaatnya kalau kita sudah bisa efisiensi di dalam, akan meningkatkan profit karena biaya-biayanya sudah ditekan. Ya. Layanan lebih cepat dan akhirnya pelanggan puas dengan layanan kita. Nah, kepuasan pelanggan inilah kalau dalam ISO menjadi goal atau tujuan utama adalah kepuasan pelanggan. Bungkus ya teman-teman ya, efisiensi. Ya. Makanya sekarang siapa yang efisien, dia akan bisa mendapatkan cuan dari dalam ya. Efisiensi. Berikutnya adalah efektivitas. Jadi efektivitas salah satu indikator atau alat ukur
Apakah kita berhasil bisnis di sini? Tingkat keberhasilannya diukur di sini. Apa maksud efektif? Mencapai goal ya, mencapai dengan target, dengan memanfaatkan sumber daya yang efisien. Jadi tidak lepas dari efisien tadi, dua-duanya saling terkait. Mencapai goal dengan cara penggunaan sumber daya yang efisien. Ya. Efektivitas sendiri berasal dari kata bahasa Latin ya, sama dengan ISO bahasa Latin ya. ISO itu singkatan bukan, tapi ISO adalah istilah namanya sepadan atau setara standar. Yang dimaksud efektif adalah kreatif dan produktif. Nah, sama dengan tadi ya, tujuannya efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Dua hal bisa disimpulkan, dicatat, bahwa kalau udah punya sistem operasional bisnis, maka akan tercapai dua hal tadi, efisiensi dan efektivitas. Nah, ini kebalikannya ini. Nah, ada 7 pemborosan dalam operasional. Yang pertama adalah overproduction, produknya terlalu banyak. Ya. Kedua adalah waktu tunggu. Nah, bikinnya lama sekali ini. Satu produk bikinnya lama ya, karena masih manual ya, belum pakai teknologi. Kemudian masih berlebihan bolak-balik karena tidak sesuai dengan alur bahan baku, proses setengah jadi sampai barang jadi. Nah, penataan nanti layout. Over processing, proses berulang-ulang ya. Tidak lainnya tidak langsung ya. Bolak-balik mandir proses 2 kali, 3 kali, kan 1 kali misalnya. Kemudian stok berlebih, ya. Stoknya terlalu banyak bahan bakunya, ya. Padahal bahan baku itu kalau dinilai itu adalah duit kan ya, lupa barang kan. 6 adalah gerakan tidak efisien, bersama dengan yang 3 dan 4 tadi. Yang terakhir produknya yang cacat atau tidak berhasil, gagal produknya. Kira-kira 1 sampai 7 di tempat teman-teman ada nggak kira-kira sumber-sumber pemborosan ini? Silakan dijawab di kolom chat. Ada ya, produknya berlebih, masih perlu waktu lama nunggunya. Ya. Ada? Ada yang menjawab? Ada 5, Pak, di Bu 5 Faida. ya. 5. Mbak Faida ini apa bisnisnya ini? Dari mana ya? Nanti bisa Cuma angka 5, didiskusi. Pak. Oh ya, di mana Bu? Saya di Kediri. Oh, Kediri. Dekat dengan saya berarti ya. Saya di Nganjuk, Kertosono Bu. Ya. Apa boleh diceritakan ke pemborosannya nomor 5 itu? Usahanya apa, kemudian bisnisnya apa? Ya, terkadang kita usahanya kebetulan apotek, terkadang ada pengambilan diskon besar gitu, kita Oh menggunakan iya, itu. baik-baik. Pas ada diskon besar kita kulaan gitu ya, beli banyak. Ya, Ya, betul. Tapi kalau mau cash cepat, ya kita patungan membentuk 3 apotek itu pengadanya jadi satu. baik-baik. Ya. Apalagi ada idenya ya, supaya editnya ya. Iya, Oh, baik. tapi kan diskonnya cukup besar kalau obat. Ya makanya keputusan itu bisa banyak pertimbangan. Mau ngambil harga murah, tapi belinya cash, atau tempo tapi mahal, apa biaya lebih mahal ya. Baik, ada yang nomor 2, waiting time, waktu tunggu, eh, Bu Rahmania ya. Ada nomor 4, over processing dan sebagainya. Baik. Ya, Nah, ini ada di tempat kita. Nah, saya juga pernah alami di beberapa manufaktur ya. Produknya banyak cacat. Karena apa? Mesinnya bermasalah. Yang di pabrik kertas itu kan kertasnya sering putus, kayak nyambung-nyambung. Kenapa? Bahan bakunya sudah bagus misalnya, tapi mesinnya bermasalah. Salah satu sensornya gramatur tidak stabil. Jadi 7 hal ini pasti ada. Oleh karena kita harus apa? Analisis prosesnya. Mana yang kira-kira bisa kita eliminasi. Penyebabnya adalah pemborosan. Ya.
Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan merespon. Kita lanjut ya. Lalu apa sih isi dari sistem operasional bisnis? Nah, pertama kita harus mengidentifikasi proses utama dalam bisnis kita apa. Kan ada yang tadi apotek, ada yang batik ya, ada juga mungkin kuliner. Kemudian kita perlu membuat SOP sebagai sebuah panduan melakukan kegiatan dari setiap proses utama. Proses utama itu bisa juga marketing ya. Pada umumnya 4 pilar itu, marketing atau sales, kemudian operasional atau production, kemudian keuangan dan SDM. Kemudian kalau dijabarkan di setiap proses ada kegiatan. Contoh di marketing ada bagaimana menangani permintaan, bagaimana menangani keluhan, bagaimana pengiriman. Jadi ada biasanya digambar dalam suatu organisasi. Ya, departemen itu punya beberapa aktivitas. Ya, perusahaan PT ABC ada pimpinan tertinggi, manajer atau GM atau direktur punya departemen marketing, sales, HRD, keuangan dan operasional. Nanti setiap departemen ada kegiatan-kegiatan yang harus dikelola supaya kegiatan itu terlalu dengan baik. Ada namanya tata kelola, yaitu SOP. Lalu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja. Hasilnya seperti apa? Supaya bisa dilakukan nomor 4, peningkatan berkelanjutan. Continuous improvement. Mudah ya dipahami, cukup dengan 4 hal ini kita bisa nanti belajar di SBC, ada program One Year Coaching, ada nanti sebentar lagi ada PRM ya, detailnya nanti diajarkan di sana. Jadi 3 langkah ini untuk bangun operasional bisnis. Pertama, apa sih proses utama tadi ya, diidentifikasi di tempat kita masing-masing sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Lalu turun ke dalam eh, job desk dan KPI. Job desk itu urian tugas masing-masing jabatan per departemen, per bagian, nah, atau per unit. Lalu ada KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Mungkin sudah familiar kan dengan ini ya. Tidak perlu saya jelaskan detail, karena ini sifatnya memberitahu dulu pentingnya ini ya. Kemudian susun SOP, standar operating procedure, karena kita tadi belajarnya adalah eh, pilar operasional. Ini outputnya 3 hal ini. Ada proses aktivitas utama, bisnis kita atau bisnis proses, kemudian job desk dan KPI, kemudian SOP atau standar operational procedure. Proses bisnis. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan besar itu ada namanya eh, pemetaan proses bisnis atau bisnis proses mapping istilahnya. Jadi mulai dari terima order sampai produknya terkirim ke customer itu ada alurnya. Dan bisnis utama. Berupa flowchart atau bagan ya, yang menggambarkan setiap langkah-langkah kegiatan yang kita eh, lakukan melayani kebutuhan atau permintaan customer. Berupa alur biasanya ya, alur. Nah, ada juga yang dituangkan dalam organisasi, kan nampak. Jadi bisnis proses itu gambarnya secara dokumen bisa dia dari struktur. Oh, ada bagian pembelian bahan baku, ada bagian eh, gudang, ada bagian PPIC, ada produksi, ada QC sampai kirim ke pelanggan. Kalau di kuliner kan juga ada sama kurang lebihnya semua. Nah, kelompok utama itu tadi yang saya sebut adalah di nomor 3. Ada marketing sales, kemudian operasional, produksi, SDM, dan keuangan. Kenapa 4 pilar? Pada umumnya minimal organisasi itu punya 4 pilar ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu diputar ya. Ini ibaratnya, oh itu operasional, memutar bisnis itu memutar duit menjadi duit lagi. Ya, kalau bahasa manajemennya plan, do, check, action. Nah, tugas owner ini memastikan roda bisnis jalan terus ya. Kan ibaratnya kan bisnis seperti roda berjalan, harus berjalan terus, plan, do, check, action, ya, PDCA-nya. Oke, lanjut ke 2. Komponen berikutnya adalah job desk dan KPI. Job desk itu adalah mengenai tugas tanggung jawab karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing ya. Eh, Bagian sales marketing apa sih? Tugas tanggung jawabnya diuraikan secara tertulis, kemudian bagian
Produksi operasional, SDM dan keuangan juga dijelaskan di dalam job desk. Dan ditambah adanya KPI, atau Key Performance Indicator. Alat ukur yang menggambarkan efektivitas tadi ya, sesuai dengan judul di depan, efektivitas kalau mencapai tujuan atau goal. Goalnya berapa? Nah, tercapai atau tidak tahun 2024, nanti supaya 2025 bisa ditetapkan target dan eh, tindak lanjutnya. Apa fungsi job desk? Nah, banyak hal ya. Yang pertama, kalau kita punya jabatan manajer marketing sales harus punya kontribusi nanti ke perusahaan untuk capainya goal tadi. Jadi goal perusahaan itu dipecah menjadi goal departemen ya. Nah, goalnya perusahaan atau PT atau CV diubah menjadi departemen. Nah ini ada jabatannya kan, manajer misalkan. Nah ini job desk-nya apa? Kontribusi manajer departemen sales marketing terhadap goalnya perusahaan. Nah, dasar juga untuk melakukan rekrutmen kalau saya mencari manajer produksi. Nah, kalau ada job list-nya kan enak. Oh, saya akan beri tugas ini, beri tanggung jawab ini kepada calon manajer tersebut. Bisa juga menentukan salary-nya ya. Salary, merencanakan karir ke depan, dan juga untuk kegiatan training ya, dan pengembangan. Tadi ada kampus manajer itu kan juga bagian dari layanan bos ya, untuk memberikan pelatihan ke para manajer. Nah, apakah sudah sesuai dengan job desk-nya dalam bekerja atau masih ada yang kurang dari sisi kompetensinya, nah itu pelatihan ya. Salah satunya adalah job desk sebagai bahan menyusun kebutuhan pelatihan ya. Berikutnya KPI, ini penting juga karena sebagai ukuran keberhasilan. Jadi orang bekerja itu harus terukur ya, karena nanti gajinya juga terukur kan ya. Kalau pengen naik gaji kan kinerjanya harus naik ya. Makanya harus ada kinerja. Orang kerja itu punya apa? Outputnya kinerja. Pak, saya mau kerja di perusahaan Bapak sebagai marketing digital marketing. Nah, kinerjanya apa? Nah, berapa yang sudah diprospek, berapa yang sudah closing ya, nah, berapa yang di apa konten yang dibuatnya misalnya. Kerja itu orangnya, hasilnya kinerja. Makanya harus diukur. Kaidahnya apa? Spesifik, measurable, achievable, reasonable, time bound, smart. Nah, ingat di baik itu harus punya kaidah smart. Kemudian yang ketiga, unsur dari sistem operasional adalah SOP. Nah, SOP ini saya paling suka. SOP buntut. Kalau Mas Andri nggak tahu sukanya apa ini. Ya, ini adalah seperangkat urutan proses untuk melakukan pekerjaan dari awal hingga akhir yang untuk memudahkan 3M ya, memudahkan, merapikan, dan monitoring pekerjaan. Apalagi perusahaan itu kalau sangat kritikal ya, perusahaan makanan, minuman, kuliner, kalau nggak dibuat SOP bisa komposisinya salah, ya rasanya nggak standar nanti. Ya. Kalau goreng ayam bisa gosong, ya. Makanya kalau kita di perusahaan yang besar ya, seperti McD, KFC itu semua terukur. Satuannya menit, ya, satuannya panasnya berapa, kemudian berapa lama, paling cepat menyajikan. Makanya siap saji. Ya. Memudahkan, merapikan, dan menertibkan. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Apakah SOP itu kelihatannya buatnya susah ya? Nah, dibuat yang gampang aja. Sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan risiko terhadap kualitas, terhadap kegagalan produk. Tidak perlu semua tulis panjang lebar malah bingung nanti. Ya. Makanya kalau membuat SOP yang sulit berarti ada yang kesalahan dalam menyusunnya, tidak memudahkan tapi menyulitkan. Ya. Kemudian merapikan dan menentukan pekerjaan. Ya. Ingat ya, SOP harus memiliki 3M, mudah, memudahkan, merapikan, dan menertibkan. Seberapa penting SOP? Ya, penting sekali. Ya, karena nanti gunanya juga banyak.
sorry. Pertama, mengurangi kesalahan manusia. Ya, kalau tidak dibuat SOP bisa salah. Kita hidup aja ada SOP-nya kan? Yaitu apa? SOP kehidupan itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau nggak pada SOP bisa tidak beraturan hidup ini ya. Contohnya di lalu lintas kalau nggak ada rambu-rambu, nggak ada lampu merah, nggak ada larangan maksimum kecepatan, akan menjadi eh, semrawut ya, menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. SOP itu aturan di organisasi ya, eh, sangat penting ya. Karena orang kalau tidak ada SOP-nya bisa salah. Kemudian meningkatkan konsistensi layanan. Nah, supaya standar hari ini masakannya enak karena sudah sesuai dengan formula. Besok datang ke ayam gepreknya kok tiba-tiba kok kurang pedas, nah atau mungkin goreng ayam kurang mateng. Nah, layannya berubah-ubah sehingga orang tidak puas kan kecewa. Kemarin enak, sekarang enggak. Besok enak lagi. Apa? Konsistensi. Ya. Mudahkan untuk pelatihan karyawan baru. Nah, ini kan kita sering masuk keluar tim, ya. Keluar karyawan paling era Gen Z ya, banyak mudah sekali resign, ganti perusahaan, ganti pekerjaan, cepet, ya. Ini harus dilatih dari SOP itu bisa pakai untuk melatih karyawan supaya cepat belajarnya. Ya. Nah, tip praktisnya ini singkat-singkat aja. Nanti saya ingin banyak diskusi, juga mengetahui bagaimana teman-teman memahami pentingnya sistem ini ya. Yang pertama, tadi pesan awal kan bagaimana kita efisien ya, efisiensi dan efektivitas harus punya kesadaran tentang time and cost. Ini waktu ya, waktu dan biaya. Yang kedua, setelah tahu ilmu tadi tentang penghematan, diidentifikasi mana sumber-sumber yang bisa kita hemat. Karena pemborosan yang kita kurangi, eliminasi. Ya. Dan jangan lupa libatkan tim. Terakhir tadi ada pertanyaan kan. Kita itu kalau sebagai business owner, sebagai tersistem itu saatnya punya tim. Kalau hanya sendiri nggak bisa disistemasi. Jadi business owner punya tim. Makanya ownernya juga belajar, timnya juga dilatih. Kenapa pentingnya tim? Karena ya namanya bisnis kan bekerja dengan orang lain, tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kalau tim dilibatkan dalam perbaikan proses, maka akan membantu untuk supaya bisnisnya bisa sustain berkelanjutan. Itu ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai tip-tip praktis. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu, Pak Andri? Oke, kita lanjut tanya jawab Pak ya. Oke, baik. Siap. Enggak, silakan. Ada pertanyaan dipandu Mas Andri. Siap. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Zainal. Tadi sudah disampaikan terkait bagaimana mulai pentingnya, kenapa, why, gitu kan. Kita melakukan sistemasi atau operasional perusahaan. Nah, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak gitu kan dan pastinya sudah mencatat. Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang mungkin masih belum paham. Nah, silakan. Mungkin karena kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, silakan dimanfaatkan ya sebaik mungkin gitu kan. Karena memang sistem ini sangat penting ya. Kalau dibilang sangat penting banget karena ya dengan adanya sistem ya kan kita bisa ya itu tadi bisnisnya juga bisa jalan ya. Kemudian tidak human error gitu kan karena sudah ada sistem atau SOP yang sudah ditetapkan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan bisa di chat kolom komentar atau bisa juga raise hand gitu kan biar pertanyaannya makin jelas gitu kan. Silakan gitu kan. Terus mau ngobrol juga boleh gitu kan. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak Zainal izin untuk saya menyampaikan sedikit informasi terkait eh, dari kami. Gitu. Saya izin share Silakan, screen silakan. ya. Ya, Siap. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa di-chat di kolom komentar ya. Sembari saya izin untuk share screen. Nah,
Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sempat disampaikan oleh Coach Zainal ya terkait tentang operasional dan bahkan ada 4 pilar tadi ya, ada operasional produksi, marketing, kemudian HR dan finance ya, gitu kan. Nah, kita ada kegiatan yang memang biasanya merangkum 4 poin itu, gitu kan, termasuk pada materi malam hari ini, gitu kan. Kita ada kegiatan atau tema besar yaitu BRM. Nah, mungkin dari sini teman-teman yang belum pernah ikut atau yang sudah gitu kan pasti sudah pernah merasakan yang pernah ikut BRM gitu kan dan atau yang belum, nah izin saya memperkenalkan sedikit tentang apa itu bisnis roadmap model gitu kan. Jadi bisnis roadmap ini sebuah metode pemetaan bisnis untuk membantu bisnis menciptakan pertumbuhan dalam waktu ke waktu. Jadi kita kalau berbicara tentang BRM itu ada 5 ya, ada 6 gitu kan. Ada dari startup, dari running, growing, shifting, scale up sampai autopilot gitu kan. Jadi kita ada beberapa, ini ada lebih. Kalau sekarang sudah ada 8.0 juga ya untuk annual meeting gitu kan. Jadi BRM ini didesain untuk teman-teman bisa menyusun atau membuat kerangka konseptualnya peta bisnisnya bis teman-teman gitu kan Bapak Ibu. Dari startup jadi bagaimana ketika kita baru mulai bisnis itu step by stepnya bagaimana, kemudian 2.0 step-stepnya bagaimana, 3.0 dan seterusnya ya kan. Dan insya Allah dari kegiatan ini, kegiatan BRM ini kita akan mengadakan kegiatan yang namanya kelas BRM ini di Gedung Pasca UIN di Batu. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Batu itu di mana, di Malang ya kan ya. Jadi insya Allah kita akan mengadakan kelas Business Roadmap 3.0 gitu kan, how to grow your business. Ya termasuk kita akan belajar mendalami tentang membangun operasional dan sistem di perusahaan kita, gitu kan. Kapan acaranya? Insya Allah acaranya ini tanggal 15 sampai 16 Maret 2025. Jadi kurang lebih 8 ya seminggu lagi lah ya, gitu kan. Acaranya akan dilaksanakan secara offline, gitu kan. Jadi bukan online tapi offline, nanti kita akan belajar bareng sama ahlinya juga, sama foundernya juga, dan sama mentor-mentor yang tersertifikat BLM, gitu kan. Materi yang akan dipelajari, nanti ada 13 materi yang akan dipelajari, mulai dari visi, kemudian di bisnis definisi, kemudian income stream, customer behavior, kemudian produknya juga, kemudian distribusi channelnya, dan nanti diajarkan marketingnya juga, CRM-nya juga diajarkan, kemudian mitra, dan ada banyak sekali, ada 13 yang nanti akan di breakdown jadi tiap tiap borang. Jadi nanti dapat borang atau worksheet yang itu nanti toolsnya sesuaikan sama materi-materi ini. Nah, kemudian eh, kegiatannya ini berapa harganya? Ya, harganya itu normalnya itu kegiatan BRM ini 3 juta Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya itu di atas 3 juta, jadi 5 juta, 7,5 gitu kan kegiatannya. Mungkin kalau Pak Zainal pernah juga sudah mengambil yang certified gitu kan. Tapi untuk kali ini gitu kan harganya hanya 3 juta dan khusus untuk Zoom, peserta Zoom yang malam hari ini itu ada diskon 50%. Gitu kan. Jadi ada potongan voucher sebesar 1,5 juta. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membayar 1,5 juta saja dan ini berlaku sampai tanggal 12 Maret besok, gitu kan. Dan ini juga salah satu apa ya pertemuan awal bagi Bapak Ibu yang ingin ikut program One Year Coaching batch ke-8, gitu kan. Jadi ikut program ini dan nanti ada kesempatan untuk didampingi selama 1 tahun di program One Year Coaching. Ya, nah, nanti ini rundownnya nanti selama 2 hari, gitu kan. Terus kemudian untuk fasilitas yang didapatkan nanti dapat modul, kemudian dapat borangnya, APK goodie bag, kemudian dapat konsumsi juga juga dan ada sebagainya ya. Dan benefitnya ya nanti ada mentor juga yang mendampingi, bisa konsultasi, kemudian nanti dilengkapi tools sama hard file-nya juga, kemudian nanti ini ikut program multi kurasi program belajar coaching. Jadi yang ikut
program BRM ini datang kesempatan untuk mengikuti program Banjar Coaching, katakan. Terus kemudian ini kegiatannya ya. Ya, kalau kita lihat kegiatannya seperti ini, terus insya Allah nanti teman-teman bisa merasakan ya. Saya next dulu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin daftar, silakan mendaftar di nomor ini 085755976016, karena kotanya terbatas juga ya, dan cepet-cepetan. Dan itu juga nanti kalau nggak sekarang nanti harganya itu naik. Yang kemarin mungkin sudah mendaftar dan mendapatkan promo, nah sekarang kalau belum daftar silakan, daripada nanti harganya naik lagi ya, atau langsung daftar di link ini wanjarcoaching.com. Seperti itu, silakan Bapak Ibu bisa screenshot, kemudian bisa di-share juga, mungkin ada saudara, teman, tekanan, dan insya Allah nanti bisa merasakan sendiri manfaat. Ya kan? Oke, baik, Bapak Ibu silakan. Saya pengen lihat nih dari teman-teman yang pertanyaannya teman-teman. Saya izin membacakan, Pak Zainal. Silakan Bang Andri, silakan. Nah, dari Bu Endang, izin bertanya, bagaimana kita membuat KPI agar tim lebih semangat dan lebih baik kinerjanya, tapi tidak terlalu perhitungan karena tidak mau melakukan job yang tidak ada di KPI. Nah, biasanya gitu. Baik, langsung ya. Ya, Terima kasih Ibu Endang ya. Ini pertanyaannya ada dua, KPI dan job desk ya. Kalau KPI ini supaya semangat, ya KPI itu harus bisa memotivasi, bukan demotivasi. Misalnya gini, kalau capaian sebelumnya 10 ya, KPI-nya jangan sampai 100, nah, terlalu tinggi. Ya. Kan tadi kaidahnya KPI itu harus smart, spesifik, terukur ya. Kemudian achievable ini bisa dicapai. Misalkan 10 naik 11 misalkan atau 12. Jadi punya daya tarik bagi pekerja untuk meraihnya. Dan itu bisa diraih, bukan tidak masuk akal ya. Satu ya, kaidahnya diikuti dulu. Achievable, masuk akal, reasonable ya. Nah, masuk akal. Kedua, eh, KPI itu biasanya menjadi dasar memberikan reward ya, bukan punishment, reward ya. Tidak, misalkan nggak tercapai dalam dikasih sanksi, tapi yang mencapai target dikasih bonus, misalnya bonus akhir tahun misalnya, dikasih reward. Kalau yang kedua, tidak mau melakukan job yang tidak ada di KPI, kelihatannya masih membingungkan ya. Job itu tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Biasanya yang terjadi adalah karyawan itu hanya berpaku pada job desk tanpa mau untuk melakukan pekerjaan di luar job desk, bukan di luar KPI ya. Kalau KPI itu ukuran-ukuran ya, eh, satuannya terukur persentase misalnya atau nilai tertentu. Tapi kalau tidak melakukan pekerjaan di luar job desk itu kadang dia itu sifatnya hitungannya dari, makanya job desk-nya harus bisa memudahkan kita untuk memberikan tugas lain. Biasanya di pasal terakhir eh, ditambahkan job desk lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak kaku ya. Misalkan jobnya ada 10, terakhir itu diberi, kalau kondisi tertentu kadang-kadang kita harus fleksibel dalam beri tugas. Karyawan tuh harus mengikuti instruksi yang layak dari atasannya, walaupun di luar job desk. Ya. Karena ada kalimat menjalankan istilahnya diberikan atasan. Karena dulu pernah ada yang, dulu kan nggak ada di job desk, Pak. Pasal 8 misalnya, job desk terakhir, melakukan pekerjaan yang diinstruksi atasan. Kan tetap juga instruksi. Ya, gitu ya. Jadi jobnya KPI itu beda, beda bentuk, beda tujuan. Ya, kalau job desk uraian tugas, tanggung jawab wewenang, supaya bisa melakukan tugas lain ditambahi melakukan instruksi lainnya yang diberikan oleh atasannya. Jadi tidak membatasi, job desk bisa dinamis. Karena organisasi kan bisa berkembang. Kalau dia hanya berpedoman dengan job desk yang tertulis, padahal di situ ada kalimat melakukan instruksi lainnya yang diberikan atasan, berarti kan tidak menjalankan yang job desk terakhir. Begitu ya, Bu Endang ya. Ada feedback? Sudah jelas? ya, silakan Brenda, mungkin ada yang masih bingung.
sembari itu artinya. Oh baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Berarti sudah bisa dipahami Bu Endang ya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan Bu Susiani. Kalau omset masih kecil, apa perlu kita rekrut orang? Karena usaha online shop, saya omset masih kecil, sekarang kami couple kelola sendiri. Ya, semoga nanti menjadi besar ya. Amin, amin, amin. Masih kecil itu kan mindsetnya akan besar gitu kan, Pak? Ya, Mas Andri ya, akan besar ya. Apa itu? Asalkan punya ilmu jurus banjir order nanti, walaupun Nah, dua orang bisa itu. Jadi kalau kita merekrut orang, ada ukurannya juga, kapan kita merekrut, kapan tidak. Eh, Dulu saya cerita sedikit ya, saya dulu belum ikut BRM ya, yang punya bisnis tapi belum ikut BRM. Karyawan saya banyak, biaya operasional untuk menggaji karyawan banyak. Nah, akhirnya setelah paham BRM, saya mengurangi karyawan, ya, mengurangi karyawan. Jadi tidak punya karyawan yang permanen, tapi semua sifatnya associate sampai sekarang. Nah, itu berarti kan ada ilmunya tadi setelah ikut BRM. Oh iya ya, ada biaya yang harus dihitung. Omset itu belum tentu untung ya. Ada biaya operasional, ada gaji karyawan yang harus dihitung juga. Nah, kalau terlalu gemuk, banyak karyawan, malah nanti habis di tengah jalan di bulan berikutnya kita udah kehabisan cash gitu kan. Jadi harus dihitung juga ya kebutuhan kapal berikut. Kalau misalkan sendiri tidak apa-apa, jalani sendiri berdua couple planner sambil belajar terus nanti lama-lama pasti akan perlu orang. Mungkin sekarang saat ini dua orang cukup. Nanti kalau sudah ordernya banjir kan tidak mungkin cukup dua orang. Ya. Contoh saya dulu hanya satu orang, tapi karena sekarang menangani banyak perusahaan harus punya tim. Nah, tim saya ada empat orang misalnya sekarang. Kenapa perlu orang? Karena size-nya sudah semakin besar. Yang ditangani banyak, customer-nya bertambah. Di samping customer yang lama, ada customer baru. Itu ya, jadi disesuaikan juga, tidak tiba-tiba rekrut atau tiba-tiba, saya nggak mau rekrut, nanti cost. Nah, sesuai kebutuhan dan siapa yang paling tahu, bisnis owner sendiri. Makanya perlu belajar ya, kapan rekrut, kapan enggak. Nanti kalau saya kan operational mastery ya, ada HR mastery ya, Mas. ya, STM, Ya, ya, udah. SDM. Ya. Bu Susiani cukup menjawab ya. Semoga bisnisnya tambah besar ya. Amin, amin. Dan sekarang masih kecil, nanti insya Allah tambah besar. Kalau Iya, ilmunya ditambah, praktek eksekusinya ditambah. amin. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Ali Ridho. KPI apakah selalu berhubungan dengan jumlah penjualan coach atau seperti Ya, apa contohnya? baik. Pak Ahmad Ali Ridho ya, semua kalau Ridho dengan bisnisnya ya, sesuai dengan namanya, sama dengan nama coach kita, Coach Ridwan Abadi ya. CRA itu kan cari ridho Allah ya. Ahmad Ali itu gabung BRM ya. KPI apakah selalu berhubungan dengan penjualan, jumlah penjualan coach? Ya, KPI itu banyak ya. KPI itu departemen marketing ada KPI-nya, sales ya pasti ada salah satunya adalah jumlah penjualan. Tapi tidak semuanya sesuai dengan departemennya masing-masing. Tadi kan ada goal-nya perusahaan dipecah-pecah per departemen. Misalnya goal perusahaan tahun ini omset 2 miliar misalkan. Nah, untuk mencapai 2 miliar butuh marketing yang bisa mendapatkan prospek calon klien. Ya, penawarannya kan lebih dari 2 miliar pastinya. Kan tidak semuanya closing kan ya. Jadi perlu tim. Ya. Maka dari itu ada ukuran sifatnya penjualan. Tapi ada juga ukuran proses, berapa jumlah lead yang diprospek, kemudian menjadi customer. Nah, tidak hanya penjualan, masih ada yang lain ya. Sales itu ukuran tidak hanya penjual, termasuk kepuasan pelanggan. Penjualannya banyak, tapi komplainnya banyak. Nah, tiba-tiba tahun berikutnya ditinggal customer. Nah, keluhan pelanggan, kepuasan pelanggan, kemudian jumlah penjualan salah satunya bukan satu-satunya KPI dalam eh, pilar marketing atau sales. Begitu Pak Ahmad Ali Ridho, semoga Allah juga ridho dengan bisnisnya. Insya Allah. Amin, amin. Matur suwun, Coach. Oke, sama-sama. Baik.
Alhamdulillah ini teman-teman ada lagi ingin yang ditanyakan silakan. Insya Allah kita selesai di jam 9.30 masih ada waktu 3 menit lagi kalau ada yang ingin didiskusikan atau masih ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan Bapak Ibu silakan. Kita akan tunggu sampai waktu jam 9.30. Atau kalau mau resin silakan. Ya, sembari langsung ngobrol bareng Coach Zainal. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa resin atau chat kolom komentar. Atau masih bingung ya. Kalau bingung ditanyakan ya Bapak Ibu. Karena mumpung waktu apa ya kesempatan untuk kita belajar bareng memang ya harapannya Bapak Ibu yang bingung bisa paham gitu. Tapi kalau setelah acara kok masih bingung ya Ya, jadi PR. yang tidak tahu jadi tahu, Iya. yang tahu semakin ahli. Ahli 4 pilar ya. Kan targetnya BRM itu kita paham bisnis kita tuh mau dibawa kemana. Ya, nanti saya sangat merekomendasikan teman ikut karena saya sudah merasakan manfaatnya dan juga eh, dari wasilah BRM inilah kita tahu mau dibawa kemana bisnis ini. Salah nanti dengan sukses berkah community kita akan paham. Jadi tidak hanya sekedar mencari untung ya, tapi juga mencari berkah. Amin, amin. Siap. Baik. Insya Allah sepertinya Pak Zainal, mungkin teman-teman sudah cukup untuk malam hari ini. Oke, baik. Tapi sebelum Gak itu, apa-apa sedikit, tapi harus terus belajar. Yang penting iya, istiqomah tadi ya. Nanti kalau amin. kebanyakan tambah bingung nanti. Yang Baik, banyak di BRM ya, saya hanya memberikan apa namanya testimoni yang saya sampaikan sebagian juga ilmu dari Guru Abadi. Semoga pahala mengalir juga pada guru kita dan semoga Allah jaga, lindungi Guru Abadi yang sekarang sedang masih di tanah suci ya, belum kembali ya, atau sudah kembali. Ya, kita siap. doakan umurnya umrah yang makbul dan kita yang hadir di sini diberikan kemudahan untuk bisa ziarah Makkah Madinah. Doa-doa kita terbaik di bulan Ramadan ini. Semoga bisnisnya makin tumbuh ya, berkah. Amin. Keluarganya, keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang punya anak keturunan yang soleh solehah, kemudian nanti bisa menjadi hafidz ya, yang bisa menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Mungkin itu Mas Andre ya, Baik. yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran pada pemateri kita, mentor kita pada malam hari ini, Pak Zainal Arifin. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dan semoga juga jadi amal jariah yang insya Allah nanti sebagai pemberat amalnya juga ketika nanti di akhirat. Amin. Ya, insya Allah Ini semoga jadi amal jariahnya Bapak dan keluarga. Baik, sebelum itu kita foto bareng ya, teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita tutup sesi kita di akhir ini, kita foto bareng ya. Silakan bisa on cam semua ya. Kita foto bareng nih. Oke, biar ada nih wajahnya. Jadi bisa on cam, biar kelihatan. Kalau nggak on cam nggak kelihatan nanti wajahnya di foto ya. Oke, silakan. Ya, kan di sini ada beberapa ada 2 slide ya. Silakan nanti saya kurang tahu Bapak Ibu ada di slide nomor berapa ya. Jadi tetap standby aja. Oke, saya hitung ya. Oke. Oke, yang masih belum on cam, bisa on cam. Oke. Oke, berikan senyum yang paling indah. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita pada malam ini yang luar biasa banget tadi untuk menyampaikan terkait hal-hal yang
apa ya, tentang operasional, dan semoga itu nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu semuanya ya. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa untuk kegiatan kita. Semoga kegiatan kita memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal, Sama-sama teman-teman. Mas Andre dan semua teman-teman. Selamat beristirahat. Semoga Selamat hari ini selamat besok sahur lagi. ya